saya akan menjelaskan tentang jenis agen infeksius. Yang pertama ada hepatitis B. Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual yang tidak aman atau berbagi jarum suntik. Hepatitis B seringkali tidak menimbulkan gejala. Meski demikian, gejala tetap dapat muncul setelah 1-5 bulan sejak pertama kali terpapar virus. Gejala yang dapat muncul adalah demam, sakit kepala, mual, muntah, lemas, serta penyakit kuning. Hepatitis B dapat dicegah dengan vaksin. Efek vaksin yang diberikan saat anak-anak tidak akan bertahan seumur hidup, sehingga vaksinasi perlu diulang saat dewasa. Yang kedua, adenovirus. Adenovirus merupakan sekelompok virus yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Terdapat sekitar 49 jenis adenovirus yang dapat menginfeksi manusia, dan virus ini dapat menginfeksi berbagai organ dan menimbulkan berbagai penyakit, seperti infeksi saluran pernapasan, saluran pencernaan, paru-paru, dan mata. Yang ketiga, rotavirus. Rotavirus adalah virus yang menginfeksi usus dan menjadi penyebab dari penyakit diare yang umumnya dialami oleh bayi dan anak-anak. Virus ini dapat menular dengan mudah dan dapat menyebar melalui fekal oral, serta dapat bertahan dalam lingkungannya selama 10 hari. Setelah gejala mereda, infeksi rotavirus umum terjadi pada anak-anak usia 3-35 bulan. Yang keempat, rickettsia. Rickettsia adalah jenis bakteri gram negatif yang bersifat parasit intraseluler obligat dan dapat menyebabkan penyakit. Bakteri ini dapat ditularkan oleh ektoparasit seperti kutu, tungau, dan caplak, serta dapat menginfeksi manusia dan hewan. Rickettsia terdiri dari beberapa spesies yang dapat menyebabkan penyakit berbeda, seperti demam berbintik, tifus, dan scrub tifus. Penyakit-penyakit ini dapat menimbulkan gejala yang beragam, termasuk demam, ruam, dan bintik-bintik berwarna gelap. Yang kelima, Chlamydia trachomatis adalah bakteri gram negatif yang hidup sebagai parasit obligat intraseluler dan dapat ditransmisikan secara seksual. Bakteri ini adalah penyebab utama dari penyakit Chlamydia, yang dapat menimbulkan infeksi pada saluran genitalia, tuba fallopi, dan cervix. Chlamydia trachomatis dapat menular melalui seks anal, oral, vaginal, dan dapat juga ditularkan secara vertikal dari ibu pada anak saat proses persalinan. Keenam, Klebsiella pneumonia adalah bakteri negatif yang tidak dapat bergerak atau non-motil, berkapsul, memfermentasi laktosa, dan anaerobik fakultatif. Bakteri ini berbentuk batang dan dapat ditemukan di lingkungan seperti permukaan air, peralatan medis, dan dalam feses serta saluran napas. Klebsiella pneumonia adalah penyebab utama dari pneumonia yang dapat berupa pneumonia community, serta dapat menyebabkan penyakit lain seperti bronkitis dan infeksi saluran kemih. Bakteri ini dapat menular melalui aspirasi konsumsi rokok, serta dapat juga ditularkan secara vertikal dari ibu dan anak pada saat proses persalinan. Ketujuh, Demodex canis adalah spesies tungau yang menjadi parasit. Infeksi oleh Demodex canis dapat menyebabkan penyakit demodikosis yang ditandai dengan lesi berupa eritema, pustula, hiperkeratosis, dan alopecia yang dapat disertai oleh pyoderma sebagai infeksi sekunder. Penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak langsung. 8. Burkholderia cepacia adalah bakteri yang tidak memiliki spora, berbentuk batang, dan aerobik. Bakteri ini dapat ditemukan di lingkungan seperti tanah, air, dan tumbuh-tumbuhan, serta dapat berkolonisasi bersama Pseudomonas aeruginosa. Burkholderia cepacia dapat menimbulkan infeksi pada pasien dengan sistem imun yang terganggu atau penyakit-penyakit paru yang kronis, seperti cystic fibrosis. Infeksi ini dapat berupa pneumonia, infeksi bakteri yang terjadi pada paru-paru, dan dapat menimbulkan cepacia syndrome yang dapat menaikkan morbiditas sebesar 50%.
Burkholderia spezia juga dapat ditemukan di tempat yang lembab dan dapat ditransmisikan melalui kontak langsung. Kesembilan, Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae adalah penyebab utama penyakit menular seksual gonore yang ditularkan melalui hubungan seksual. Bakteri ini dapat menyerang epitel kuboid atau kolumnar pada permukaan membran mukosa seperti yang terdapat pada uretra, vagina, rektum, dan faring.